Oke, balik lagi sama gua di sini. Jadi di video kali ini gua abis beli iPhone lagi. Bisa dibilang ini iPhone murah banget ya. Gua udah pernah bikinin video juga mengenai iPhone ini. Ini adalah iPhone 12 mini atau iPhone 12 mini. Variannya yang 64 GB, ini warnanya putih. Jadi ini gue beli iPhone di PS Store ya, di PS Store Jakarta dengan harga, lu bisa lihat sendiri di sini. Ada labelnya, masih ada itu 64 GB dengan harga 6,5 juta. Ya, lu nggak salah dengar, 6,5 juta iPhone 12 mini. iPhone dengan chip A14 Bionic cuma dengan harga 6,5 juta aja. Ini second like new, terus ini garansinya Inter. Dan gue belinya secara langsung ya, datang ke tokonya langsung. Itu dia kasih taunya tuh via Instastory bahwasannya iPhone ini cuma satu dan harganya 6,5 juta. Jadi langsung gue cus ke tempat aja. Dan alhamdulillahnya gue masih dapetin unitnya ini. Mungkin kalau kalian mau beli ya, yang 64 GB juga, nanti gue akan cantumin linknya, link Tokopedia-nya dia juga ada. Tapi gue nggak tahu mengenai stoknya masih ada atau enggak. Pokoknya nanti linknya akan gue cantumin di kolom deskripsi, oke? Jadi untuk boxnya itu dia tipis ya, emang karakter dari iPhone 12 series ke atas itu dia tipis begini. Dan ini boxnya bukan originalnya ya, polos begini. Kualitasnya juga seadanya kayak kardus biasa. Variannya warna putih dan langsung kita buka aja. Di sini ada unitnya. iPhone 12 mini bener warna putih. Ada segelnya juga di sini, kita taruh dulu. Lalu kita dapetin manual book yang tempatnya sih tebel, cuman isinya berapa ini, cuma 2 lembar atau 3 lembar doang. Ada SIM ejector sama ada beberapa panduan gitu ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada stiker Apple, nggak ada panduan dalam beberapa bahasa juga. Terus ada lightning cable. Gua nggak tahu ini ori atau enggak, tapi kemungkinan besar sih bukan originalnya. Dan nggak ada kepala charger apa-apa lagi ya. Cuman manual book sama lightning cable aja. Emang ciri khas dari iPhone dengan box tipis itu ya seperti itu. Dan ini kelihatan banget tuh boxnya kayak ada tambelan gitu, kayak dilem bawahnya kardus gitu. Jadi kelihatan ini bukan original dari Apple-nya langsung. Oh ya, nota pembeliannya sampai lupa gue masukin ini pembeliannya. Jadi buat bukti kalian kalau gue bener-bener beli iPhone 12 mini 64 GB dengan harga 6,5 juta aja ya. Cash warna putih, ini emailnya. 12 mini 64 GB QCell di PS Store Jakarta Timur ya, atas nama gue sendiri. Jadi ini boardnya kita simpan dulu. Kita beralih ke unitnya dan boxnya kita tutup aja dulu, taruh di sebelah sini. Oke, jadi ini dia unitnya iPhone 12 mini. Mini banget ya, cantik. Ini udah gue nyalain juga, udah gue sempat masukin iCloud juga. Tapi belum gue pakai untuk daily ya, karena gue juga punya 12 mini untuk daily juga. Jadi gue tes masukin iCloud buat ngetes aja kira-kira iCloud itu masih bisa atau enggak, masih aman atau enggak kalau unitnya ini dimasukin iCloud. Kalau untuk bodinya sendiri dia masih mulus ya. Lu bisa lihat sendiri. Warna putihnya juga pekat. Lensa dari kameranya juga masih rapi. Nggak ada baret-baret. Backdoornya juga masih bagus ya. Cuma segelnya doang yang kurang bagus. Kenapa disegel ya? Mungkin untuk garansi ya. Kalau misalnya ada kenapa-napa, ya salah satu bukti bahwa kalian beli di PS Store ya itu ya segel dan juga nota tadi. Untuk framenya juga masih bagus. Ini HP sebenarnya kayak baru ya. Ya masih 1 tahun ke belakang sih ya. iPhone 12 series itu kan rilis. Jadi harusnya sih nggak akan banyak lecet lah. Terus untuk yang ini nih, buat kalian yang belum tahu, ini untuk region USA doang ya setahu gue tuh, untuk konektivitas 5G biar lebih cepat dalam jarak yang lebih dekat gitu sih setahu gue. Terus ini untuk tombol-tombolnya juga masih berfungsi. Ini tombol power, ini tombol volume. Terus ini tombol silentnya juga masih berfungsi dengan baik. Gitternya juga masih ada. Ini untuk layarnya juga nggak ada yang retak, lu bisa lihat sendiri. Dari atas sampai bawah masih bagus ya. Ini belum dipasang tempered glass. Kelihatan nggak ada yang ngangkat juga untuk layarnya sih. Jadi kalau kalian mau beli iPhone second, salah satunya ya coba cek layarnya deh.
Kira-kira ada yang retak atau enggak, baret atau enggak, karena baret juga kalau kena tangan kurang enak ya, walaupun baret doang gitu. Terus yang ketiga ya, layarnya tuh ngangkat atau enggak, karena pastinya LCD-nya pernah dibongkar kalau misalnya layarnya ngangkat, atau mungkin unitnya itu pernah jatuh ya dari pengguna sebelumnya. Untuk bodinya juga nggak bengkok ini, kanan kirinya masih mantep. Ini lightning portnya, dan ya gua rasa itu aja untuk bodinya. Terus coba kita ke halaman home screen-nya, jadi seperti ini. Wallpaper-nya udah gua coba ganti. Ini udah gua masukin iCloud gua. Unitnya tuh dia dari LL ya, LL garis miring A, artinya dari USA. iOS-nya masih 14.8. Karena setahu gua di PS Store tuh dia jarang update iOS ya. Jadi HP yang dia ambil tuh ya udah iOS-nya gitu aja. Dia udah di 15 ya udah 15 tuh. Jarang diupdate ke yang terbaru. Jadi ini ada di 14.8. Buat kalian yang masih seneng di iOS 14, termasuk gua pribadi sih, ini bagus banget ya. Variannya 64 GB. Ini emailnya udah pasti nggak terdaftar karena emang unit Inter tuh hampir 99% unitnya nggak terdaftar ya. Kalau misalnya kita beli di toko-toko second gitu, karena ya dia rugi juga kali kalau misalnya mau daftarin emailnya. Dan kalau misalnya mau klaim garansi email, kalau emailnya itu terblokir ya tinggal datengin aja tokonya. Biasanya dia akan ganti unit baru atau dia akan semacam unlock emailnya gitu ya. Gua nggak tahu itu boleh atau enggak. Untuk baterai health-nya di sini gua dapetin di angka 87%, masih bagus. Ketimbang yang 100% itu takutnya disuntik atau gimana kan kita nggak tahu. Lalu untuk Face ID gue cobain dulu, gue setup dulu, gue masukin passcode, use anyway. Oke, udah langsung kita cobain aja dalam kondisi layar mati. Dia langsung ke unlock. Coba lagi, jadi cukup responsif ya, lumayan cepat juga. Nggak ada masalah untuk Face ID-nya. Kalau misalnya kita cobain untuk passcode-nya, kita arahin ke lain tempat dulu baru kita coba passcode-nya, dia juga aman ya, nggak ada masalah sama sekali. Terus kita cobain untuk speaker, kita harus coba speakernya dulu. Gua rasa masih bagus ya, nggak ada sember juga. Stereonya juga masih berfungsi, atas bawahnya masih berfungsi. Terus untuk mikrofon kita harus tes juga. Secara simpelnya kita pakai voice memo aja ya, nggak usah ribet-ribet. Tes 1 2 3, cek. Oke, dia ada barnya muncul di situ. Jadi seharusnya untuk mikrofonnya dia aman ya. Ribet-ribet. Tes 1 2 3, cek. Oke, dia ada barnya muncul di situ. Jadi seharusnya untuk mikrofonnya dia aman ya. Untuk mikrofon gue rasa aman dan gak kresek-kresek banget gitu. Karena ada juga kalau misalnya kalian beli iPhone second, cobain deh mikrofonnya. Ada beberapa yang dia suaranya kita kecil tapi untuk noise-nya tuh kerasa banget. Itu biasanya dari mikrofon bawahnya sini dia udah bermasalah ya. Entah itu perlu diganti atau dibersihin. Jadi ya harus diperhatikan juga untuk hal-hal yang seperti itu. Oh ya, kemudian untuk LCD-nya belum gua coba lihat dulu. Ini untuk putihnya juga aman ya. Dia nggak ada titik putih ataupun dot pixel, dia masih aman semua. Jadi gue beli dengan harga 6,5 juta ini emang ya bener-bener unit aman. Cuman ya bagi gue minusnya, bukan minus sih, emang resiko beli iPhone Inter ya siap-siap kalau misalnya keblokir ya kita harus repot ke tokonya dulu, ataupun kita jadi harus worry gitu kan ke depannya, takut email keblokir atau segala macam. Ya itu doang sih minusnya menurut gue. Ini akan gue cobain masukin SIM card dulu buat ngetes, kasih tahu kalian SIM cardnya tuh bisa atau enggak ya. Gue pakai jaringan Telkomsel aja, jaringan sejuta umat. Mungkin dia ada di sebelah kiri ya kalau untuk iPhone 12 series. Biasanya kan sebelah sini nih. Mungkin sekarang diganti antena 5G ini kali ya. Oke, masuk LTE bukan 4G karena ya masih 14.8. Kalau misalnya udah diupdate ke 15.0.2 ke atas kalau nggak salah, dia langsung berubah ke 4G. Tes. Si aman ya. Nggak ada masalah. Kita coba buka youtube.com. Oke, tinggal kita scroll aja kayak gini dan dia lumayan smooth, lancar juga. Oh iya ya, True Tone lupa gue cek. True Tone-nya juga masih nyala ya. Nggak ada masalah. Ini untuk seluler, untuk wifi juga gue harus tes juga buat kalian. Ke sini aja. Oke, wifi-nya connect dan kita coba
YouTube lagi, kita refresh, dia masih aman ya. Jadi untuk seluler wifi-nya juga gua rasa masih aman, Bluetooth-nya juga masih connect, AirDrop-nya juga bisa kalian gunakan. Nggak ada masalah lah untuk jaringan seluler, untuk jaringan yang lainnya juga ya. Senternya juga masih aktif. Brightness-nya ya lu bisa lihat sendiri, maksimal dari 12 mini seperti apa. Ini gue pakai cahaya softbox juga, jadi ya bagi gue ini udah terang banget sih, cukup untuk di bawah sinar matahari. Lalu untuk kamera kita coba tes juga. Ini gue lap dulu. Karakter 12 mini tuh ya pastinya pasti bagus ya, bisa lihat sendiri. Mantap ya. Ini live fotonya aktif, gue nonaktifin, harusnya dia bunyi. Kalau gue nonaktifin, maksudnya gue aktifin silent mode-nya, dia udah nggak bunyi lagi. Ini untuk lensa wide-nya, ultra wide sorry. Ini portraitnya, kalau misalnya ke objek manusia ya pastinya lebih bagus. Masih mantap ya. Berfungsi juga untuk kameranya, jadi nggak ada kendala gua rasa. Terus apa lagi ya, kayaknya itu aja untuk 12 mini ini. Gue pernah bahas juga, gue pernah unboxing juga 12 mini, jadi nggak perlu banyak bicara juga mengenai device ini. Yang mau gue bicarain adalah harganya yang 6,5 juta 12 mini X Inter 64 GB. Menurut kalian murah nggak sih? Kalau menurut gue itu murah banget. Lu bisa cek pasaran di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, itu rata-rata X Inter 64 paling murahnya tuh 76 ya, 76 sampai 8 juta sih setahu gue. Dan gue dapetin unit yang 6,5 juta. Tapi pas gue cek video Instastory PS Store sekarang ya, itu dia udah naik lagi. Gue nggak tahu kenapa ya, ada di angka 7,5 juta, 7550 kalau nggak salah, 64 GB. Apa gue dapetin unit yang flash sale atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas unit ini aman dan nggak ada kendala sama sekali sih. Menurut kalian gimana? Murah nggak sih HP ini? Gue rasa gitu aja lah ya. Kalau kalian punya pendapat lain, langsung utarakan aja di kolom komentar. Kalau kalian mau cek HP-HP yang mau gue jual setelah gue review, ya langsung cek aja di kolom deskripsi. Udah gue buatin linknya. Di situ kalian bisa cek beberapa produk gue. So, bye-bye.